Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa min ajmain. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang terhormat Wakil Ketua BWMDIY yang membidangi LRB, yang terhormat Ketua LRB MDMC BWMDIY serta para tamu undangan, para peserta dari daerah, dari wilayah, juga kemudian dari pusat studi dari berbagai universitas, khususnya UAD, UMY, dan Indonesia. 3 perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Jogja, saya sangat terima kasih sekali masih telah melibatkan, karena kemudian kita melihat karena kekuatan akademis di kebencanaan akan bisa bekerja sama dengan baik. Cuman tadi LLHPP sudah hadir, kalau untung-untung diundang nggak? Nah, ini menjadi sangat penting juga nanti kerjasama dengan untung-untung, apalagi untung angkatan muda. Ibu bapak yang sangat saya muliakan, ketika kita bicara tentang lembaga resiliensi bencana, tentu PP Muhammadiyah bukan tanpa maksud merubah itu. Pasti ada hal yang sudah dijadikan. Maka kita jadi perlu mengerti, kalau saya lihat coba cari definisi resiliensi, itu adalah kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan, bertahan dalam keadaan tertekan dan bahkan berhadapan dengan kesengsaraan atau trauma yang dialami kehidupan. Tapi saya inginkan ketangguhan yang dinamis, ya, yang tidak hanya mampu bertahan tapi menghilangkan atau mengurangi ancaman, itu jadi sangat penting. Kalau tadi Pak Faisal menyatakan apa kita bisa menghindari atau menanggulangi bencana atau mencegah bencana, kenapa tidak? Tapi kalau kita ditanya apa kita bisa menghentikan erupsi berapi, ilmu pengetahuan sekarang belum bisa. Tetapi ketika berapi meletus tidak ada bencana, kenapa tidak? Harus bisa. Gempa bumi, ilmu pengetahuan belum ada yang bisa mengatasi. Tapi bencana dari gempa bumi kita harus bisa. Karena apa? Kita resilient terhadap kebencanaan. Itu menjadi sangat penting kita pahami, ya. Itu dalam kaitan alam. Sesungguhnya saya ingin memberi satu contoh keberhasilan resiliensi yang baru saja terjadi. Mohon maaf ya. Ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada bencana nggak? Saya nggak lihat di layar ya, tapi sekaya ada sesuatu di layar yang diiringi. Dengan hormat pada dirijen, itu juga salah. Indonesia Raya itu 4/4. 1, 2, 3, Indonesia. Aba-abanya nggak pas, sananya nggak pas. Tetapi karena kalian sudah sangat hafal, mengerti betul bagaimana Indonesia Raya, semuanya berjalan lancar. Itu resilient itu. Jadi sesuatu yang terus kita latihkan, sengaja atau tidak, tapi Indonesia sudah meresap lagunya dalam diri kita. Maka ketika sana persoalan, biramanya juga persoalan, toh selesai dengan baik, meskipun tadi sedikit gerunjal, tapi selesai dengan baik. Itu salah satu contoh sederhana bagaimana masyarakat yang resilient mengerti apa yang harus dilakukan ketika, dan saya katakan, ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak diinginkan, bahkan adversity, kesengsaraan istilah saya. Ini dalam contoh yang kecil. Jika kalau kita kembangkan yang lebih luas, kita akan mau bertahan. Makanya kemudian kita bisa melihat ada berbagai hal bagaimana membangun strategi resiliensi. Sekali lagi saya mohon maaf, ketika lagu Mars Relawan tadi secara umum Mars 4/4, ya saya bilang nggak sesekali aja. Tetapi kemudian ketika jadi kurang pas, Mbak Rey di sebelah belakang juga gini nih, ngabani pemberi abah gitu. Ini kita cerita saja bagaimana kemudian ada seseorang yang mencoba memberi petunjuk kepada pimpinan sesuatu yang kurang pas, ternyata kita bisa berjalan dengan baik semuanya. Nah, inilah salah satu contoh. Maka bagaimana bisa berlangsung semuanya menjadi usaha yang menjadi lancar? Ada koneksi sosial
yang terhubung dengan baik. Semuanya udah ngerti besar raya, gini-gini semuanya ngerti. Meskipun tanya biramanya berapa mungkin enggak, tapi sekarang udah praktek sangat sering dan sangat ngerti. Sehingga secara sosial kita punya kohesi yang kuat. Maka menjadi penting membangun koneksi dan kohesi sosial di dalam membangun resiliensi itu sendiri. Yang kedua, selalu kesiapan tadi. Kalau Pak Rektor bicara tentang industri 5.0 ya, sebagai persyaratan, tadi juga masalah manusia menjadi salah satu bagian. Manusia yang resilient itu kesehatan. Jadi manusia yang sehat itu menjadi salah satu faktor membangun resiliensi masyarakat. Sehat tentu dalam pengertian yang bisa sangat luas. Ya. Yang ketiga, menemukan dan menentukan visi. Organisasi LRB maupun FDMC tentu punya visi. Dalam skop DIY juga tentu punya visi. Kita punya dua sahabat, Merapi dan kemungkinan gempa atau bahkan tsunami. Meskipun dalam konteks tsunami ini saya agak repot dengan berkali-kalinya Bu Kepala BMKG ya, yang saya kenal dan saya hormati itu akan muncul ancaman tsunami 8,9 meter. Kira-kira sampai di sini nggak itu tsunami-nya? Berapa syarat gempa bumi yang terjadi sehingga tsunami-nya sampai di sini? Skala Richternya itu kan ketika gempa 2006 nggak mungkin, saya katakan. Saya di Aceh, kebetulan saya di Aceh waktu setelah tsunami. Tsunami itu 8 kilo dari pantai, datar. Nah di sini 30 km sampai pantai. Ada bukit, ya nggak mungkin kan air sampai sini. Waktu saya katakan kalau tsunami sampai Jogja, itu skala Richternya pun 15, kita udah terpendam semuanya, air sudah datang. Artinya sudah seperti naudzubillah terbalik. Ini sekedar bagaimana pengetahuan mencoba mempelajari dan semacam itu. Sehingga visi kita ke depan ngerti menguatkan masyarakat atau kemudian membuat masyarakat yang resilient. Itu salah satunya kemudian visi kita ke depan. Bagaimana kita jalankan? Ayo bareng-bareng kita atur kerja menggunakan kohesi dan koneksi sosial tadi. Ini sesuatu yang kita bisa menjalankan bareng-bareng. Kemudian selalu setiap orang pasti sepakat mengembangkan pikiran positif. Sebencana apapun kita punya pikiran positif. Seperti tadi Pak Faisal juga ngerti kok. Bisa dicegah nggak bisa, katakan bencananya bisa dicegah. Kita punya pikiran positif kalau kita bekerjasama, kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Bisa. Maka kemudian dengan pikiran positif yang kita kembangkan, karena kita mengerti apa yang harus kita lakukan, kita semua berpikiran positif. Tadi Pak Rektor menyatakan, ketika Fakultas Kedokteran UAD di dalam proses pendirian, salah satunya Fakultas Kedokteran UAD punya konsentrasi dalam persoalan bencanaan. Ya, maka kemudian selama ini banyak teman-teman dari FDMC yang memberikan mata kuliah, meskipun tidak bersifat rutin gitu, menjadi pelengkap. Bahkan nantinya secara periodik kita akan melakukan simulasi dengan mahasiswa UAD, Fakultas Kedokteran yang telah mendapatkan mata kuliah kebencanaan itu sendiri. Dan kemudian setiap lulusan kedokteran UAD akan punya sertifikat dalam kaitan kebencanaan. Setidaknya sertifikat SPIR yang memang sudah diakui dan kita punya banyak ahlinya. Jadi mengerti betul, karena SPIR itu sangat berkaitan dengan masalah kesehatan nantinya. Ya, standar hidup minimum orang terkena bencana. Dan yang kelima, kerjasama. Nah inilah yang maka tadi saya katakan, pusat studi di berbagai universitas di Jakarta, khususnya yang PTMA, Muhammadiyah dan Asia, lembaga riset bencana DIY, dan sama dengan ortum yang lain, kekuatannya luar biasa. Tadi saya ngomong dengan Mas Anang, sangat penting LRB, PWB ini punya banyak fasilitator. Dengan dukungan perguruan tinggi
Apa sih yang susah kan itu, dalam artian dari segi ilmuwan kita akan mampu melakukan banyak hal. Karena Yogyakarta tentu banyak akan orang melirik. MDMC PP sendiri juga akan sangat berharap dukungan dari MDMC DIY memberikan tenaga fasilitator yang dia akan mengembangkan ke seluruh Indonesia. Sehingga kemudian saya sangat berharap dari muktamar yang di Solo kemarin, yang kemudian muswil BPMDIY, maka lihat BPMDIY ngambil dua sumber, putusan Rakernas dan putusan muswil dipadukan dan akan menjadi keputusan program-program dari PDIY, baik yang 1 tahun ini maupun sampai 5 tahun sampai 2027, sehingga semuanya akan berlangsung dengan sebaik-baiknya. 5 visinya, 5 ciri bagaimana membangun resiliensi coba kita lakukan sebaik-baiknya. Soalnya kita juga akan berbicara berbagai hal. Ketika resiliensi menjadi arus utama dari program kita, what next? Apa yang kita lakukan menjadi penting. Sehingga nanti kalau sampai daerah-daerah sangat memahami apa yang harus kita lakukan, maka LRB-DIY akan mampu melakukan banyak hal dengan sebaik-baiknya dan secara organisasi. Ini sesuatu ciri yang tidak boleh kita tinggalkan. Berbeda dengan mungkin lembaga-lembaga kelawanan yang lain, LRB atau MPMC adalah organisasi yang punya tata aturan, mempunyai tata kelola yang akan mampu mendukung kegiatan ini yang sebaik-baiknya. Demikianlah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja wilayah Lembaga Resiliensi Bencana pimpinan wilayah Muhammadiyah Jakarta saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.